Yang kedua pertanyaan tolong disampaikan dengan singkat, padat dan jelas. Baik, oleh karena itu pada kesempatan ini saya berikan kepada tiga orang penanya. Yang pertama silakan angkat, saya mohon bantuan diakon untuk kemudian memberikan mic kepada para penanya. Ya, yang pertama saya berikan kesempatan. Peternakan dan kesehatan hewan. Tadi kita refleksi tentang pendidikan yang dibahas yang formal. Saya ingin bertanya yang informalnya. Di tengah prinsip gereja Katolik dan MSN itu kita tahu bahwa kita terlibat dalam politik praktis. Tapi yang saya ingin tanyakan bagaimana praktis pendidikan politik terhadap kaum awam sehingga lahir warga negara dan pemimpin yang berintegritas, mampu menghidupi nilai-nilai kasih, keadilan dan pelayanan serta menjadi 100% Katolik dan 100% Indonesia. Terima kasih. Oke, penanya yang kedua silakan. Izin yang mulia, saya Severina Pandi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Baik, saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh yang mulia tadi, bahwa pendidikan bukan hanya soal bisnis semata, dan keberhasilan pendidikan seorang anak lebih besar ditentukan oleh bagaimana peran seorang ibu. Kebetulan sangat berkaitan erat dengan apa yang kami geluti di dinas kami. Kebetulan saya sendiri adalah Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak. Kami mau sampaikan bahwa fenomena kita di TTS kita saat ini tidak baik-baik saja, karena angka kekerasan seksual tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Timur ada di Kota Kupang, tetapi Timur Tengah Selatan penyumbang angka kekerasan seksual kedua untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan di dunia pendidikan juga menyumbang angka kekerasan itu sendiri. Sehingga kami mau sampaikan bahwa untuk sekolah-sekolah Katolik saat ini memang dari data yang ada itu kurang atau masih di bawah, tetapi sekolah-sekolah umum biasanya angkanya di atas. Kami juga sedikit melihat ke belakang bahwa kita sangat bersyukur bahwa ketika anak-anak kita sekolahkan di sekolah Katolik, biasanya mereka dalam tanda kutip mereka punya perilaku, mereka punya nilai akademik dan akan mencari seseorang manusia yang lebih baik, lebih bagus ketimbang kita sekolahkan di sekolah umum. Kami ambil contoh beberapa di teman-teman kami, walaupun mereka berasal dari Protestan dan juga ada yang Muslim, tetapi ketika menyekolahkan anak mereka mulai dari TK Santo Yosef, SD 5 dan SMP Vianney, anak-anak itu sangat membanggakan. Jadi kami kebetulan sesama alumni kami saling mengajak untuk mari sekolahkan anak pada sekolah Katolik, dan hasilnya saat ini sudah kelihatan. Anak-anak yang disekolahkan jadi teman-teman yang kami sendiri, kebetulan saya kawin campur, nikah campur, suami Protestan, anak saya Katolik. Nah, dan anak-anak yang kita sekolahkan, anak saya Protestan, tapi sekolahnya di sekolah Katolik dan beda. Hari ini sudah jadi dokter. Terus ada teman yang Protestan, suami istri, anaknya juga di sekolah Katolik, SMP SD Vianney. Itu bagus sekali, saat ini lagi menempuh pendidikan S3 di PDN. Dan itu membanggakan, beda dengan anak-anak lain. Sehingga dari kami hanya mau menyampaikan bahwa butuh perhatian dari keuskupan dalam hal ini untuk sekolah-sekolah Katolik. Saat ini fenomena
Kalau kita mau lihat, mungkin anak-anak yang bersekolah di sekolah Katolik, yang kita yang Katolik sedikit sekali. Lebih banyak saudara Muslim dan Islam yang ada pada saat ini ada di SD, SMP Vianney. Oleh karena itu mungkin ada sedikit perhatian, sehingga bagaimana sekolah-sekolah Katolik ini pembiayaannya itu bisa lebih sedikit berkurang, sehingga kita orang-orang Katolik bisa menyekolahkan anak-anaknya di sekolah Katolik. Mungkin itu saja, kami kembalikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Oke. Yang mulia Bapak Uskup Agung Kupang, yang kami hormati Romo Sekjen, teman-teman ASN Katolik Timur Tengah Selatan, ada dua hal yang mulia yang ingin kami sampaikan. Yang pertama terkait kehadiran kami ASN Katolik di BTS. Mungkin saya sedikit bernostalgia, sedikit bercerita. Kami ASN Katolik di BTS yang mulia belum memiliki kepengurusan yang formal. Jadi kami ada satu grup itu kami namakan grup ASN Katolik. Nah, di dalam grup ini yang mulia, kami sedikit mengumpulkan donasi untuk membantu ala kadarnya pembangunan gereja di TPS. Jadi setiap bulan itu kami ASN 10.000 per ASN. Meskipun sumbangan kami ini agak macet yang mulia, tapi kami sudah memiliki kurang lebih di Bank BTT itu kami ada kas sekitar 4 juta rupiah. Tentunya harapan kami dengan adanya rekoleksi hari ini, ke depannya ASN Katolik BTS semakin lebih maju, semakin lebih bangkit untuk membantu memperhatikan pertumbuhan iman di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Harapan kami yang mulia, kami ASN Katolik ini membutuhkan bimbingan, membutuhkan dukungan dari gereja. Kami berharap bahwa melalui komisi-komisi di bawah koordinasi pastoral, sebut saja Komisi Kerasulan Awam atau Kerawas, kalau dapat kami ASN Katolik dipersiapkan untuk bisa menjadi pemimpin-pemimpin ke depan. Karena terus terang, mungkin selama ini komisi ini belum berjalan secara efektif di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Yang kedua, Bapak Uskup terkait dengan pendidikan. Seperti yang kita tahu bersama, bahwa sebentar lagi akan hadir SMA Katolik di BTS, yaitu SMA Katolik Vianney. Kami orang tua Katolik senang, tapi juga cemas, Bapak Uskup. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Sefrina, kami cemasnya jangan sampai kami ASN Katolik, anak-anak kami tidak mendapat kesempatan untuk bersekolah di SMA Vianney karena satu dan dua hal, sehingga mungkin ada diskresi khusus dari Bapak Uskup agar kalau dapat ada kuota khusus untuk anak-anak Katolik, karena bagaimanapun kehadiran sekolah Katolik tujuannya juga untuk mencerdas kehidupan bangsa dan membantu orang-orang Katolik untuk siap menjadi pemimpin-pemimpin ke depan. Kami secara sederhana Bapak Uskup merumuskan pendidikan kita di Republik Indonesia ini ada 3 kelompok. Yang pertama, pendidikan yang diurus oleh negara. Pendidikan yang diurus oleh negara ini seperti sekolah-sekolah kedinasan. Ketika anak-anak tamat tidak susah untuk mencari pekerjaan. Sebut saja IPDN, itu anak-anak tamat tidak susah untuk mencari pekerjaan. Pendidikan yang diurus oleh gereja, sebut saja seminari. Tentu kalau sampai selesai ditabiskan, pasti ada
tempat yang ditugaskan untuk melayani paroki-paroki. Yang dikhawatirkan itu yang mulia, pendidikan yang diurus oleh kami orang tua, kuliah di Undana, kuliah di Undika, kuliah di Muhammadiyah. Mereka ini tamat kami cemas, masih cari kerja lagi, lamar sana sini, lobby sana sini, untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Untuk itu, harapan kami yang mulia, kalau SMA Fianiso ini berdiri, ada diskresi yang mulia untuk kami awam Katolik. Ya paling tidak, misalkan siswa ada 100 orang, mungkin 70 orangnya dari Katolik. Sisanya, karena kita hidup di era globalisasi, tentunya kita tidak menutup diri untuk siswa-siswa dari agama lain. Terima kasih yang mulia, kami kembalikan. Menyangkut kondisi atau keberadaan ASN Katolik di JDS sekarang, ya memang termasuk wadah yang bisa wadah secara formal. Jadi banyak berdasarkan spontanitas inisiatif dari orang per orang, dan bisa terjalin komunikasi dan lain-lain. Memang kita mengharapkan supaya ke depan sebagai tindak lanjut juga dari katakan pertemuan kita ini ya sendiri yang akan merealisasi paroki yang sekaligus juga adalah bikin KDS ini bisa bisa bersama-sama mengikuti satu bersama ada satu wadah yang bisa, tapi nanti juga nanti lewat Kerawang. Kita punya Kerawang di kehidupan yang memang dari lalu dari pada awal Romo saya mengatakan jadi yang menginisiasi pertemuan kita dengan Dewan Provinsi Romo Dewan. Karena itu ke depan saya tugaskan dia untuk merangkul awal Katolik ini dengan segala provinsi masing-masing supaya bisa dibentuk dalam wadah dari memudahkan kita untuk misalnya mengadakan kegiatan-kegiatan bersama dan lain. Itu yang kita akan buat ke depan. Kita akan kita lanjuti oleh tiga BTS tapi juga nanti oleh Kerawang dari yang berikut itu tentang rencana pembangunan SMA ini yang memang sudah dimulai pembangunan fisiknya tentunya dan diharapkan mungkin tahun depan bisa mulai beroperasi dan tentu saja juga sebagai usung saya juga akan memperhatikan kuota dengan anak-anak Katolik dan supaya nanti kita diperhatikan oleh yayasan harapan Yasuari dan juga oleh kepala sekolah dan para guru supaya mereka tidak prioritaskan anak-anak Katolik yang akan diterima di luar pun kita tahu bahwa ada pesanan juga di sini yang ada di sekolah SMA Garuda, tapi yang sebenarnya SMA Garuda itu juga kuotanya terbatas dari pihak banyak kabupaten yang ada di sini, masing-masing kabupaten berapa orang itu sudah disimpan memang. Jadi ini tidak perlu paksa cemas yang dijadikan SMA Garuda ini. Kita tetap bersaing secara sehat di antara kita dan kita akan kerjakan yang tetapi memang yang kami harapkan juga dari pihak gereja sebagai dilatih karena dulu saya juga sebagai ketua yayasan lalu ada kecemasan menyangkut rekrutmen guru-guru kita karena dulu misalnya sudah ada juga satu bentuk regulasi atau dimintakan
sekolah swasta. Tapi beberapa waktu terakhir malah muncul entah itu regulasi atau kebijakan baru yang menarik semua ASN atau PNS bahkan juga P3K dari sekolah lagi. Dan ini disebut kewalahan. Beruntung kita dari wawasan ada yayasan, ya walaupun dengan segala keterbatasan tidak tetap dari waktu tahun ke tahun merekrut guru-guru baru. Tapi misalnya ada yayasan yang selama ini misalnya dia mengharapkan saja dari PNS, ya kalau tiba-tiba regulasi seperti kecil kan sudah jalan, bahkan ASN atau PNS bahkan PNS semua ditarik dari sekolah swasta dipindahkan ke sekolah negeri. Itu juga kewalahan. Berarti kita mengharapkan kerjasama antara masyarakat dalam hal ini sekolah Katolik dengan pemerintah. Mengapa kerjasama itu harus diputuskan? Kan yang saya bilang, kalau subsidi kan tidak harus saja dalam bentuk uang. Subsidi di situ adalah bentuk personalitas, tenaga. Nah, kalau ASN daripada nanggung di sekolah negeri karena terlalu banyak untuk di sana, mengapa tidak terjadi di sekolah negeri, di sekolah swasta? Ini kita harapkan supaya tetap ada kerjasama. Nah, kan terus terang bahwa sebagai kepala dinas, saya sebagai ketua dinas itu dia untuk senang gaji guru paling besar sekali. Dia bulan itu kita harus keluarkan 1,M untuk gaji guru di 3 wilayah, bukan untuk kota dan kabupaten, DTS dan kepulauan, Alor dan yang di mana ada sekolah-sekolah sekolah. Jadi biaya operasional untuk gaji guru lebih besar. Nah, mengapa? Karena kita tetap menjadi kerjasama seperti dulu, di mana PNS, kami dengan P3K yang daripada mereka ikut cemas dan sampai nonjok kepada lembaga-lembaga swasta. Dan pasti dari pemerintah kita yang memperkenalkan bahasanya bisa biar sedikit lagi. Dalam bentuk honor itu ada, tidak sebesar yang pemerintah. Dan kalau pemerintah tetap memberikan dalam bentuk subsidi itu kan bagus. Ini maksud saya, supaya kerjasama ini tetap jalan. Karena yang mencerdaskan kehidupan bangsa itu bukan hanya sekolah negeri, tapi juga sekolah-sekolah swasta. Karena itu kerjasama mengapa itu jalan. Guru ada 1-2 guru kita yang sudah sekian lama mengabdi di sekolah kita, tiba-tiba dengan regulasi mereka dipindah dan mereka menangis. Ayo muhadis ada di Yohan, ayo muhadis ada di Tiada. Kenapa kamu tiba-tiba dicopot? Menangis mereka. Mengapa tidak dikembalikan? Kita bersyukur karena dalam mau jalan, tapi kan kita tidak hanya untuk uang. Ini kita untuk manusia. Ya, subsidi dalam bentuk personalitas. Itu kan banyak. Dan sesangka ASN masih senang daripada mereka yang guru yang terkenal. Untuk di sekolah negeri ya, terlalu banyak guru aku jangan nganggur. Apa itu? Tapi itu masih banyak. Ya. Memang saya waktu ketemu ada NPK Katolik tahun lalu di Kristal, mereka bilang ada peluang. Yang penting ada permintaan dari pihak swasta untuk tenaga guru dan itu diperbantu. Iya, memang kita pengelola
dengan ada gereja dan lain. Memang gereja ini selain mengelola pendidikan dalam bentuk seminar-seminar seperti yang tadi saya bilang, juga ada sekolah-sekolah seperti yang di Soi, Lima, ya di dalam Giovanni dan lain. Seperti itu kan mereka mungkin ada satu dua yang masih menarik, tapi banyak begini dalam awal dan yang itu kesulitan. Jadi kita tetap katakan dengan terjaga intensitas kita mudah-mudahan bisa. Ya, memang yang betul-betul dan selama ini diatur. Kita tidak bisa solusi yang lain selain pertama kita mulai membangun kekuatan dari dalam sendiri. Sebagaimana negara itu sudah melakukan solidaritas dan sebagainya. Tapi harus mulai dari kita. Seperti dari sekolah yayasan kita solidaritas semua kumpul dari segala kondisi masing-masing berbeda-beda kita kumpul semua dan kemudian ini. Lalu kemudian kita kembalikan dalam bentuk sendiri. Tetapi memang saya juga 1-2 tahun bukan 1 tahun kita coba berusaha katakan di tingkat keuskupan itu memang harus ada dana khusus untuk pendidikan sehingga ada macam kebutuhan selain untuk yang infrastruktur pembangunan gedung-gedung sekolah dan lain tapi juga untuk studi baik untuk imam tetapi juga untuk awam sehingga misalnya ada yang betul-betul sangat membutuhkan anak yang cerdas, punya cita-cita dan sebagainya, tetapi karena tidak mampu, maka kita bisa cari jalan. Nah, kita juga dalam kerjasama dengan beberapa orang donatur dan lain. Tahun ini kita sudah mulai dari tahun lalu 1 imam untuk dilanjut. Tapi baru nanti tahun jalan ini 1 awal untuk dilanjut ke dokteran. Jadi dia sudah dari kehidupan. Jadi anak tinggi tapi sekarang nanti dia mulai semester ini masuk di kedokteran di atas. Jadi itu dia sudah dari kehidupan. Itu yang bisa kita buat. Kalau kita itu dari gereja saja yang segala keterbatasan bisa buat, kita mengharapkan juga dukungan juga dari pemerintah. Tapi sekarang yang beasiswa ada yang tidak bisa akses dan kemudian bisa mendapatkan. Baik, bupati dari dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Baik. Memang berkaitan dengan kekerasan, ini kan pendidikan karakter ya, yang membentuk karakter generasi kita anak-anak supaya mereka juga menghormati orang lain, sehingga dari tindakan-tindakan agresif, kekerasan dan lain. Karena ini kekerasan ini entah itu kekerasan publik, kekerasan domestik juga sangat kuat, kekerasan dalam rumah tangga, entah itu fisik, tetapi juga kekerasan seksual dan lain. Ini sebetulnya itu berkaitan dengan pendidikan karakter. Kalau sejak awal sebagai dalam keluarga di dalam sekolah sudah ditanamkan bagaimana menghormati orang lain dan sebagainya, tentu saja itu bisa mengurangi hal-hal yang berkaitan dengan agresi, tidak akan berarti dan lain. Dan kita bersyukur bahwa di sekolah kita sebetulnya pendidikan karakter itu jalan. Jadi kita harapkan supaya metode itu ditingkatkan. Saya karena masih di Fakultas Filsafat beberapa tahun lalu buat jadi penilaian kecil tentang KDRT di ITT dan saya minta
tahap organisasi KJRT menurut golongan agama kategori. Saya kaget karena pelaku KJRT paling banyak itu dari Katolik. Dan kemudian saya tidak terlalu bergerak karena memang kalau PDC mayoritas seperti itu. Hanya yang membuat saya rasa tidak nyaman itu jangan karena kita mayoritas dan dalam segala hal kita harus mayoritas, termasuk hal yang bukan mayoritas. Tidak boleh. Nah, kita juga terus digerakkan supaya kita menjadi garam, menjadi raja bagi masyarakat kita. Dan kita harapkan juga memang betul dalam pendidikan ini juga saya tadi secara arti yang luas. Jadi tidak hanya pendidikan formal sekolah, dan pendidikan yang paling luar itu biasanya pendidikan apa? Itu informal dan informal atau non informal. Nah, itu sebetulnya dia harus mulai dulu karena soalnya begini, karena hampir semua kita ini belajar dengan sendiri, belajar dengan sendiri. Bayangkan saya misalnya anak kecil itu dia ketika dia belum bisa bicara, dia ibunya mengajarkan dia A, B dan lain-lain, gitu. Meniru anak-anak ini dia bisa juga dalam hal tinggal. Kalau bila kedua orang tua memberikan teladan yang baik, sebab bagaimana saling menghormati dan lain-lain, tapi dia harus tiru. Kita kalau bisa adalah perkenalan terus dia akan dia sebagai otaknya, kemudian dia buat yang sama ketika dia susah. Nah ini yang kita harus juga berbaik supaya keteladan itu yang harus ditunjukkan bukan hanya kata-kata. Baik anak ini termasuk anak-anak di rumah itu mereka melihat contoh yang baik kalau mereka membuat lakukan hal itu. Nah kalau itu mulai di sekolah, di rumah tangga, maka selanjutnya di sekolah tidak terlalu susah. Sekolah kan memang ada mata pelajaran supaya banyak, supaya banyak, tentu pendidik karakter tidak ada, tetapi tidak akan maksimal. Nah, karena itu kita juga mengharapkan dari keluarga orang tua sudah mulai tahu ini sehingga kemudian dilanjutkan di sekolah. Itu berkaitan dengan pendidikan karakter dan bisa saling menghargai, mengurangi tindakan-tindakan kekerasan, baik kekerasan domestik juga kekerasan publik. Dan itu kita akan dorong terus sekolah-sekolah kita memperhatikan pendidikan karakter. Baik, yang berbiaya sekolah itu selalu menjadi persoalan karena rata-rata orang yang sekolah swasta itu baik, tetapi persoalannya di biaya sekolah. Belum lagi kalau orang mulai provokasi kalau sudah bilang ada sekolah gratis, jadi kita tak pusing juga. Karena bagaimanapun karena kita harus menghidupi juga sekolah, kemudian bukan hanya menghidupi tapi juga terus berkembang. Tetapi juga karena berkaitan dengan berbagai macam keluhan, kita dari pihak juga selalu jangan hanya karena kita mau supaya membangun masa depan dari sekolah-sekolah kita. Biaya sekolah itu akhirnya harus menjadi beban dari orang tua dan tidak. Tapi harus ada yang berbeda. Dan kalau saya misalnya dari Januari itu kita sudah mulai di Kupang sendiri punya kita pakai kategori A, B, C dan lain. Jadi tidak semua harus punya standar 100.000, 100.000, tidak ada 50, ada 25 mereka seperti itu. Dan begitu kita juga bisa membantu menerapkan prinsip subsidi
tidak terlalu jelas karena guru-guru memang disubsidi dari yayasan pusat. Karena saya bilang, kalau bisa digabungkan, jangan hanya untuk misalnya dalam bentuk uang, tapi itu bisa dalam bentuk natural. Orang datang bawa kayu api, bawa kayu, bawa kelapa, dan saja akan SUP. Kenapa harus dalam bentuk uang? Jadi ada berbagai cara yang bisa dijalankannya. Terkadang dari siapa kepala sekolah yang berdiskusi. Kadang-kadang memang terlambat kalau tidak ada kontrol dan pengawasan dari biaya kadang-kadang ini. Tapi selalu ada solusi. Tapi bisa jadi dulu kan saya cukup lama cukup tahun di Fakultas Usaha di U3 yang dikelola oleh RPK. Selalu saya ada dua ketua dari mahasiswa. Dan ketika mereka tidak bisa tidak ke utara, mereka jadi berat bayar karena kecil-kecil. Di UNI kan jelas sekian satu semester apa itu aja kita maaf kalau di utara mereka disebut tapi dia dalam kecil-kecil bayar. Jadi ya swasta sekolah mahal, jadi murah untuk kenyataan sekarang bisa terbalik. Bisa juga kita memang di mulai dari tahun ini di Bupati itu mereka sudah keluarkan panduan sebagai follow up dari Musmas dalam pendidikan mulai dari pendidikan keluarga. Mereka sudah keluarkan pedoman untuk pendampingan pembinaan keluarga untuk orang tua mulai dari bapak, mama, dan nanti tahun ini fokus ke orang tua dari ayah yang hebat, kemudian nanti dari ibu yang hebat. Supaya memang selalu disarankan akan tugas peran mereka sebagai pendidik pertama dan utama yang tidak tergantikan. Jadi jangan mereka pikir nanti semua beres di sekolah. Tidak. Orang tua yang begitu, yang Paulus Francis bilang mereka memiliki pendidikan wanita. Jadi secara naluriah, secara individu, seorang ibu yang tadi ada pendidikan formal atau tidak, dia mau tamat sarjana atau hanya yang tamat istri, dia punya kemampuan secara individu untuk mendidik anak. Jadi jangan pernah mencemaskan kemampuan seorang ibu dalam mendidik anak. Makanya sekarang ibu-ibu yang profesor itu sudah jadi masalah. Saya bilang banyak masyarakat rumah sendiri di GDA. Kembali ke tidak. Ya, kita sadar bahwa gereja harus jadi proaktif, untuk memberikan pendidikan politik pada awal kita. Karena kadang-kadang kita semangat, kadang-kadang tidak, kadang-kadang bahkan lupa peran gereja dari seorang semuanya urus soal di altar dalam gereja, tapi urusan sosial, politik, kemasyarakatan kita abaikan. Dalam sekali dan terkesan kita mengambil cara lain karena itu melalui kerawang komisi kerawang saya minta oleh Allah ikut kembali kita punya awal yang mereka punya dinamika kehidupan segala persoalan kemudian bicara bersama dia
pendidikan politik untuk penyadaran awam kita yang berkecimpung dalam dunia, karena kita tahu bahwa gereja dan dokumen-dokumen konstitusi pastoral dan gereja dan dunia dewasa jelas bagaimana tugas dan peran awam dalam gereja dan dalam kehidupan berbangsa. Mereka adalah nabi-nabi yang diutus ke dunia untuk menjadi garam dan terang, menjadi ragi. Dan bagaimana mereka bagaimana mungkin menjadi ragi, menjadi garam, menjadi terang kalau tidak dibekali? Memang harus ada pembekalan. Walaupun memang sudah ada kelompok-kelompok pastoral dalam gereja, tapi memang terus harus didampingi oleh pihak gereja, pihak Kristen, yang terawat lewat pastoral dan kelompok-kelompok. Ini yang perlu kita tinggal supaya memang apa yang kita harapkan 100% atau 100% itu bisa dicapai. Karena orang bilang gereja itu boleh berkritik ahli. Tidak ada satu tindakan seseorang manusia itu yang bebas dari politik. Karena politik bukannya kita mengurus kesejahteraan bersama, mengurus kebaikan bersama. Dan karena itu gereja dia harus berpolitik dalam arti pengertian politik yang sangat luas untuk mengatur kebaikan bersama, untuk kesejahteraan bersama. Supaya memang tidak ada politik praktis. Baik, terima kasih Bapak Muslim. Kepada Bapak Uskup Spatinoni, Uskup Agung Kupang atas segala hormat, refleksi dan wejangan yang sangat meneguhkan kami semua di siang hari ini. Semoga kami semua boleh menjadi terang, garam dan terang bagi pelayanan kami di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Timur Tengah Selatan. Acara selanjutnya saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kita bergeser menuju ke gereja untuk kita bisa merayakan perayaan Ekaristi bersama. Setelah misa kita boleh kembali ke tempat yang sama untuk kita boleh makan siang bersama. Bapak Uskup dan juga Romo Sekjen yang bersilakan untuk bisa meninggalkan tempat itu. Ya, tadi dalam perencanaan awal itu Bapak bersama karena jam sudah jam sehingga kami. Tapi kalau memang